Horas, Leku, jumpa lagi kita, dan ini masih tetap kita di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin menjumpai kembali salah satu legend. Legend ini dulu legend gulat lah, legend gulat Sumatera Utara, Joshua Sinurat. Dia sekarang menjabat salah satu kepala bidang di kantor Dispora Sumut ini. Kami ingin menggali bagaimana awal mula dan sepak terjang dia selama menjadi raja gulat nasional dan juga beberapa kali dipercaya terus memperkuat tim gulat nasional. Lah, tetap ikuti kami. Horas. Horas, Leku, jumpa lagi kita di channel Letapi. Ya, sore hari ini Lekandung tidak bersama Letapi. Ada sengaja Sekjen Siwu. Ya. Kebetulan memang Letapi ada pengumuman, jadi nggak bisa datang dia. Syukurlah datang Sekjen kemari. Kita saat ini ada di kamar kerja mantan pegulat nasional, raja di kelas 97 kg. Yang dulu kalau nggak salah aku digelar Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Siapa lagi kalau bukan saudara kita, Joshua Sinurat. Horas, Leku. Wah, seperti sejalan Jo. Wah. Jadi gini lah, kami sengaja datang sama Sekjen kemari. Mau sedikit lah minta lah, cerita lah dulu bagaimana dulu awal mula lah menekuni cabang olahraga gulat ini kan Jen. Sampai bisa menjadi pegulat nasional dan sekarang tidak pembat tapi sudah kepala bidang. Dan macam inilah dari dulu bidang-bidang juga jadi kepala ini kan. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman karena memang kita diminta juga sama para pencinta Letapi hadirkan legenda-legenda olahraga Sumatera Utara katanya. Makanya kami datang. Jadi mungkin pernah boleh dulu cerita dari awal. Macam mana dulu waktu kecil sehingga bisa menekuni gulat ini? Di mana kampung udah tahu kita. Terima kasih Pak Lekandung. Kampung saya itu Dekanopan. Dekanopan. Iya, Kabupaten Labuan Batu Utara. Sekarang ini ya, dulu Labuan Batu itu ya. Iya, Labuan Batu Utara. Jadi tahun 83 saya itu merantau dari Dekanopan kemari masuk sekolah guru olahraga. SGO. Iya, SGO. Berarti dari SD sampai ke SMP memang di kampung lah. Iya. Oh, pindah lah. Sekolah. Ya, memang kalau orang Batak itu dia jiwa perantaunya itu. Iya. Gitu dia. Jadi disitulah saya berolahraga, menekuni olahraga gulat. Di samping itu saya juga menekuni olahraga judo. Oh, berarti sebelumnya nggak kenal gulat ini? Enggak, saya kenal itu di SGO. Di Teladan dulu ya. Waktu itu guru olahraga saya itu yang khusus gula itu Pak Mangamar Naibaho. Mangamar Naibaho mantan pegula juga itu kan? Sudah mendiang, udah almarhum. Jadi di samping itu kalau sore latihan saya langsung juga dibina oleh Pak Asmaradana. Oh, Pak As. Jadi dengan ketekunan itu bagaimana menjadi seorang atlet yang mau jadi juara, saya banyak ngambil referensi tentang para juara nasional, juara dunia, juara olimpiade, juara Asia. Saya ngambil referensi mereka tentang autobiografinya. Saya pelajari gitu. Makanya rupanya untuk menjadi seorang atlet itu perlu ada perjuangan yang keras. Artinya kerja keras lah ya. Disiplin. Dan pintar-pintar membagi waktu. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita tanamkan kepada atlet yang sekarang ini. Oh, teringat aku kalau SGO itu kan banyaknya cabang olahraga dulu kan. Apalagi macam kita laki-laki pada umumnya suka bola. Pertanyaannya kenapa jatuh cinta sama gulat ini? Kenapa gulat yang pilih? Begini ceritanya. Mulanya saya itu kan suka sama tinju. Oh, tinju. Oh. Jadi pernah saya itu beberapa bulan berlatih tinju di Jalan Panglima Denai, Tiger. Rosiman, Simpang Mandala.
Rupanya saya latihan Sitoma Irwinsa, latihan saya sama Garuda Tua Siombing. Saya lihat. Udin Kuba ya kan? Saya lihat. Pecah-pecah. Kuli. Mulut ini ya kan. Ini nggak benar lagi nih. Lama-lama gigi ini bisa rontok nih. Iya. Saya pikir ya saya menekuni gulat aja lah sama judo saya pikir. Makanya saya jumpa sama Pak As, saya minta referensi buku-buku tentang kepelatihan, teknik-teknik pergulatan saya pinjam dan saya fotokopi, dan itulah jadi referensi saya juga untuk saya baca-baca di rumah dan saya praktekkan di matras. Itu tahun 80-an. 80-an. Dan saat itu prestasi gulat Sumatera Utara number one ya, boleh dibilang. Belum. Kita menurun pada tahun 85, pada PON 11. PON 85. Kita hanya dapat medali perak itu melalui Bang Yusrianto. Bang Yus. Iya, dia dapat perak aja kalah sama pegulat Kalimantan Tengah, Sukarman. Sukarman sudah almarhum. Jadi itulah terakhir kita mendapatkan medali, ditambah dengan Pak Jujur pada saat itu. Jujur Simatupang. Iya. Waktu itu kita yang lolos gulat kita itu hanya 5 kelas pada saat itu kalau tak salah. Bang Yusrianto, Pak Jujur, si Ramlan, si Herman Sembiring, satu lagi saya lupa itu, si Biduan Malik. Post center ya kan? Iya, itu. Tapi berarti gulat ini memang gini ya prestasi. Iya. Di zaman Pak Mangamar bagus prestasi kita. Iya. Baru di era 80-an turun. Di era 90-an itu lah naik orang lain. Di 85, 89 kita bangkit kembali. 4 tahun kemudian. 15 ya. Lain mulai latihan tahun 83. Pertama kali ikut event lah, event apa? Kejurnas Junior. Enggak, Kejurnas senior di Medan tahun 86. Kejurnas senior di Medan. Iya, 86 itu sebelum Kejurnas kita melakukan ada Pemprov PGSI pada saat itu melakukan seleksi. Seleksi namanya kejuaraan terbuka Piala Pemprov. Itu dilakukan pada saat itu kejuaraannya di Koni Sumut. Masih di Teladan juga itu ya. Kita kebetulan main di kelas 74, kita juara 1. Makanya waktu Kejurnas tahun 86 itu saya disampaikan Pak As supaya saya main di kelas 68. Makanya saya menurunkan berat 6 kilo. Dari 74 ke 68 ya. Saya lemas pada saat itu. Jadi 86 saya itu waktu Kejurnas di kelas remaja saya di kelas 68 juara 6. Dan itulah memunculkan motivasi ketika saya juara 6, saya itu diejek gitu. Berarti dia berawal dari ejekan ya? Penonton itu, diejek para penonton itu. Makanya saya malu, saya bertekad bagaimana ini saya tidak seperti ini lagi. Gitu. Makanya waktu saya ikut juga Seleknas SEA Games 87 di Jakarta di kelas yang sama 68, saya mendapat juara 4. Ada naik. Iya, ada kenaikan. Saya dipanggil Seleknas untuk apa? Waktu itu untuk Seleknas SEA Games. Seleknas SEA Games. Ya, SEA Games 87, saya juara 4. Saya berpikir di situ, wah ternyata saya bisa rupanya. Ada peningkatan. Main tetap di kelas 68. Tidak lagi. Udah 74. Makanya tahun 87, 88 prapon di Banjarmasin, saya tidak bisa mengempang berat badan ini kan. Saya main di kelas 82 saya di Banjarmasin main di Go 2 gaya, pada saat itu masih bisa 2 gaya. Grego dan bebas. Saya kalah sama juara SEA Games yang 87 itu. Orang Banjarmasin? Bukan orang Bengkulu, namanya Edi Santoso. Edi Santoso, yang berarti itu ya. 87 di Gai Griko, waktu 88 di Banjarmasin, saya main di kelas 82, di Gai Griko semifinal saya kalah sama dia. Di gaya bebas jumpa lagi sama dia, kalah di final sama dia. Jadi perak dan perunggu perak. Jadi kita pada saat itu kita hanya mendapat 1 perak 1 perunggu di prapon. Iya, di prapon dengan meloloskan 7 atlet. Dari kita kirim 18 atlet. Itu dia dari 20 kelas yang dipertandingkan. Satu angkatan lain siapa waktu itu? Orang dialek ya? Dialek di bawah ya? Satu angkatan kami waktu itu siapa? Si Mangasi Semangucong, Gagaran Aritonang sekarang mayor. Gagaran Aritonang ya, mayor sekarang. Daslan, Anggi Muda Stregar. Ya banyak itu tahun-tahun kita. Jadi senior-senior kita lah Bang Yus, Bang Jujur. Itu dia. Pertama kali ikut PON 89 itu lah berarti? 85 belum ikut PON ya? Belum. Saya waktu itu kalah karena pada saat itu artinya saya diseleksi internal. Iyalah, untuk sumber aja udah masih kalah. Saya kalah sama Bang Jujur. Makanya saya artinya ya
masih ada kesempatan ke depan, maka saya berlatih lebih baik lagi. Waktu di PON langsung dapat medali emas. Nah, di PON dapat medali emas, artinya mempersiapkan diri itu saya di PON bahwa saya bisa gitu. Makanya salah satu kuncinya saya berlatih mati-matian. Berlatih mati-matian sehingga ini bagaimanapun harus saya dapatkan. Waktu main di PON 89 di gelanggang remaja Grogol, jadi ketemu juga sama Bang Edi Santoso ini kan. Ini di bebas atau Grego? Di Grego. Grego. Ketemu, saya kalah juga sama dia. Kalah di semifinal, kalahnya 4-2. 4-2. Saya 2, Bang Edi 4. Kalah saya bilang sama dia pada saat turun lapangan, nanti gaya bebas saya yang punya. Oh, lain mop lah itu ya. Itu bagian dari mop juga itu ya. Oh tidak katanya. Di situ gubernurnya. Punya saya 8 nanti di gaya bebas. Oh enggak, tahun depan punya kamu katanya. Enggak, tahun ini saya bilang. Salam dulu Bang. Saya salam. Akhirnya karena sudah ada Saiwo, pada saat penimbangan untuk main di gaya bebas, kami lain pool. Jadi jumpalah kembali sama Bang Edi di final. Jumpa di final, bagaimana ini kita aturlah strategi bagaimana supaya memenangkan ini dengan Pak Mendiang Nurdin Chan. Oh, Pak Nurdin Chan. Gimana nih Pak? Saya Bapaknya bilang. Bang Des. Iya. Gimana kan? nih? Gimana nih Pak? Saya bilang. Apa kira-kira yang perlu masukan dari Bapak? Saya bilang. Oh, kamu harus serang ini, serang ini, serang ini. Oh, siap Pak, saya bilang. Makanya pada saat final dengan dihadiri Bapak J.A. Fernandus pada saat itu. Ketua KONInya. Gubernur Pak Khairuddin masih itu ya? Iya masih. Gubernur pada saat itu bukan Pak Khairuddin, Pak Rajainal. Udah 89. Iya, 89. Oh iya, 85 ya Pak Khairuddin. Kan 88 Pak Rajainal udah gubernur. Iya. Pak Rajainal pada saat itu dengan dihadiri oleh Ketua Rani KONI Pak J.A. Fernandus, motivasi kita timbul kembali. Itu harus saya menangkan. Karena saya sudah punya tekad medali emas gaya bebas harus saya dapat. Makanya saat itu saya dengan full hati-hati dan perhitungan yang matang, saya bisa menangkan angka 82. Itulah ya 82 ya. Saya 8 dia, Pak Bang Edi 2. Dia menang dulu 42 ya kan? Iya. 82 ya. Dia kalah kecepatan sama saya. Oh. Itu dia. Tapi setelah itu udah tamat sekolah lah berarti, udah tamat SQ ya? Udah 89. Ya, saya mahasiswa. Mahasiswa di WISU. Oh, di WISU. Ya, mahasiswa semester 4. 86, 87, semester 5 saya sih. Semester 5. Teringatku le waktu le sekolah SGO dan kuliah, le ada keluarga di Medan. Kita di sini ada, tapi jadi le sendiri tinggal sama keluarga atau kos? saya kos. Ini kan menarik juga. Anak kos macam mana lah le mengatur apa? Mengatur bagaimana latihan porsi latihan lain termasuk. Oh, anak kos macam mana? Puding lain macam mana? Ini dia. Kalau teringat puding ini ya kita pintar-pintar lah mengaturnya gitu. Kan kadang kan repot. Lancar kiriman dari kampung. Ya mengerti lah kan bagaimanapun kalau namanya dari orang tua kan tetap juga melakukan penghematan oleh kita. Jadi artinya dia sudah menghitung sama tahu sebulan itu begini. Gitu. Makanya kita terkadang beli beras. Waktu itu kita belilah beras 10 kilo, itulah tuh jatah kita. Satu bulan. Tapi lai pegulat kan banyak makan. Iya. Apalagi badan lai kan naik terus. Makanya satu hari itu kadang saya makan sampai 3 mok. Satu hari? Iya. Untuk sendiri aja itu? Pagi, siang, sore. Iya. Nah, jadi ikannya itu kita ambil dari langganan kita. Ya, kita macam bawa, catering gitu? Ya kita ngambilnya itu jalan kaki kadang-kadang naik sepeda gitu. Di depan Museum Pasar Merah. Gunung Ngarca, Gunung Ngarca. Iya. Belum ada yang nyorong-nyorong itu ya? Karena itu belum ada ya? Belum ada ya. Nyorong-nyorong. Artinya kita masih sifat kepolosan kita itu ada, belum ngerti tentang hal-hal begitu. Tapi pernah aku dengar cerita ya, karena ada kawan lain dulu SGU si Azari, orang dari Sedang. Jadi aku pas telepon lain, siapa itu? Kawanku itu dulu katanya. Pernah dulu kami raji apa disambung katanya, raji kucing. Itu lah. Betul. Jadi itu lebih ganti puding katanya. Iya. Tapi ya itulah masa lalu itulah ya. Iya, masalahnya
kita kan sudah belajar ilmu kesehatan dan ilmu gizi di SGO. Bagaimanapun untuk menjadi atlet itu harus protein, ya, gizi itu sangat penting. Dan salah satu kita pelajari dari daging gitu. Karena keterbatasan dikirim dari kampung, mau tak mau, ya maaf cakep lah. Iyalah. Artinya ya kucing jadi korban. Kucing waktu itu. Jadi hari Sabtu, tinggi saya ke Mercubuana sama kawan, bawa plastik, masukkan 3 ekor, bawa ke rumah, tempat kos. Jadi yang motong bukan saya, teman saya nggak berani motong. Takut saya nanti. Nanti datang pula hantunya kan. Maka teman saya serahkan, ini sudah saya bawa, ya silakan kamu bagaimana meramunya. Yang penting bisa kita makan bersama. Itu aja, tiap minggu. Tiap minggu itu ya. Dan itu salah satu juga mendorong bagaimana cengkeraman segala macam tenaga. Nah, sekarang tidak lagi. Ya takutlah kita berdosa kan. Iyalah, betul lah. Ya. Jadi ceritanya. nama Lae semakin dikenal lah di tingkat nasional waktu juara PON 89 itu ya. Setelah itu teruslah Lae menguasai tingkat nasional itu. Betul itu. Sampai tahun 2000. Artinya 16 tahun saya 16 tahun menjadi rajanya di kelas 82. Tapi pas 2002 82. Saya jadi pernah saya memang di kelas 97 main. Tapi artinya itu masih kejurnas yang tiap tahunnya kan. Yang di tahun 2000 saya main di kelas 85 karena ada perubahan struktur kelas. Regulasi. Ya itu. Makanya waktu kejurnas di Medan kan saya main di kelas 97. 97. Ya saya 85 itu bisa saya lompat satu kelas. Di Gulat kan bisa gitu. Satu kelas bisa lompat ke atasnya. Kalau dia memang betul bisa. Jadi gelar apa itu kabarnya Lae aku dengar dijuluki Harimau Sumatera. Itu kapan itu dapat Lae itu julukan itu? Tahun 93. 93. Ya tahun 93. PON. Pada saat PON di Jakarta. Nah, itu. Jadi yang berkesan di situ tahun 93. Pada saat itu saya disuruh oleh satu provinsi lain untuk kalah di pertandingan. Untuk kalah di pertandingan dengan mau disogok lah gitu lah. Iya. Situ saya menolak. Kenapa? Saya sudah janji sama gubernur, Pak Rajainal, saya akan dapatkan 2 emas Pak di PON ini. Tapi mohon perhatian Bapak kepada saya, bisa saya jadi bekerja, saya bilang. PNS. Oke. Kamu buktikan bicara kamu berlatih baik-baik. Kata Pak Raja. Iya, Pak Rajainal. Makanya saya mati-matian pada 93 itu persiapkan diri dengan baik. Makanya waktu PON itu 93 main di Hall B Senayan, saya dapatkan 2 emas. Sebelumnya memang Lae ada yang datangi Lae? Ada. Yang tahun 93 itu didatangi. Sama provinsi lain nggak perlu kita sebutkan namanya ya. Nanti kan dijanjikan apa Lae? Diberikan, udah bawa langsung itu besar, uang cash. Besar sinamatnya? Ya, nggak perlu kita katakan. Nah, kalau kita hitung-hitung sudah ratusan juga lah sekarang Mas ya? Iya, artinya waktu itu saya dikasih tunjukkan itu 20 juta. Akhirnya saya tolak. Tidak, saya bilang. 93 lah ditawari 20. Udah besar lah, dolar aja masih 2000-an itu. 1.700. Iya. Jadi artinya saya tolak, maaf Bu, ini nggak bisa saya. Perempuan pula yang datang. Maaf, ini tidak bisa saya penuhi. Nanti kita lihat aja di lapangan. Karena saya juga punya obsesi tersendiri ya. Misi tersendiri. Saya mendapatkan 2 medali emas. Di pertandingan kan saya didatangi gitu. Di pertandingan. Katanya lagi gini kalian bisik deh. Pada saat lagi pemanasan. Didatangi saya tolak juga. Bu, pegang aja dulu saya bilang. Jadi pada saat jumpa final saya sama Jawa Barat, jumpa saya final. Saya lihat situ Pak Rajainal datang. Gitu semangat lah ya. Ini semangat saya ingat janji saya harus mendapatkan emas. Dan saya bisa menangkan. Di gaya bebas sama Grego. Iya. Begitu juga di gaya bebas. Final saya sama si Rembo, rajanya Gulatnya Sumbar. Datang gubernur situ ada 2, Pak Rajainal dengan Pak Asoranas waktu itu gubernurnya. Dan wali kotanya Sahrul Wujud hadir. Ya betul. Saya lihat Pak Rajainal timbul motivasi saya, janji saya 2 emas harus saya buktikan. Dan saya buktikan saya dapat medali emas. Di gaya bebas saya menang mutlak, di gaya Griko saya menang mutlak.